Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen yang terhormat dan rekan-rekan seperjuangan yang ada di kelas. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas TI 2025 KIP P3 akan menjelaskan hasil proyek mini kami yang berjudul Sistem Kasir Berbasis Python di UMKM Dimsum Paman. Program ini kami kembangkan sebagai bentuk implementasi nyata dari materi perkuliahan yang telah kita pelajari, mulai dari penyusunan flowchart, penggunaan struktur data, hingga penerapan file handling untuk mengatasi masalah pencatatan transaksi manual pada UMKM. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naswa Gusni Khalifatul Mahwa dengan NIM 41257144. Di sini saya berperan sebagai sistem analis. Perkenalkan, nama saya Konita Guniun Ulum dengan NIM 41257151. Di sini saya berperan sebagai programmer 1. Perkenalkan, nama saya Tapan Rivaldi dengan nomor NIM 41257164. Di sini saya sebagai programmer 2. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 41257158. Di sini saya berperan sebagai programmer 3. Tujuan kami di sini ingin membantu UMKM di Dimsum Paman untuk mempercepat proses transaksi pembayaran agar antrian tidak menumpuk. Dan yang paling terpenting, meminimalisir human error dalam perhitungan kembalian maupun total pendapatan harian. Jadi pemilik usaha bisa lebih tenang soal keuangan. Baik, di sini saya sebagai sistem analis, saya bertanggung jawab sebelum proses pengodingan dimulai. Fokus saya bukan menulis kode, melainkan merancang alur logika, struktur data, dan aturan bisnis agar seluruh anggota tim memiliki paduan teknis yang sama dan jelas saat mengembangkan sistem. Di sini ada perancangan arsitektur sistem. Saya merancang sistem kasir berbasis modular dengan pembagian fungsi sebagai yang pertama, ada master barang atau inventory, yang kedua ada transaksi dan pembayaran, yang ketiga penyimpanan data, yang keempat pelaporan dan audit. Di sini di desain penyimpanan data barang format JSON, saya menentukan bahwa data barang disimpan dalam file JSON karena yang pertama strukturnya fleksibel, terus yang kedua mudah dibaca manusia, yang terakhir cocok untuk data statis atau master. Struktur data yang dirancang yaitu ada kodenya di sini adalah 001 dan namanya itu ada dimsum original, harganya di 15.000 dan stoknya itu 23. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan flowchartnya. Flowchart ini adalah gambaran alur kerja dari program kasir dimsum yang saya buat. Flowchart ini menunjukkan urutan kerja program, mulai dari program dijalankan, mengelola menu, sampai proses transaksi dan penyimpanan data. Dan di bagian yang pertama ini ada flowchart menu utama ya. Pertama, saat program dijalankan, sistem akan mengecek dan menyiapkan folder serta file data yang dibutuhkan. Setelah itu, program membaca data menu dari file JSON lalu menampilkan menu utama. Di menu utama ini, pengguna bisa memilih beberapa fitur seperti melihat stok, terus menambah stok, mengupdate menu, cari menu, tampilan riwayat, rekap pendapatan, sampai melakukan transaksi, lalu selesai dan keluar dari program. Setiap pilihan menu akan membawa pengguna ke proses yang berbeda sesuai urutan fungsinya. Lalu yang kedua ini ada proses kasir atau transaksi. Flowchart kedua ini menjelaskan alur saat melakukan transaksi penjualan. Program pertama-tama mengecek apakah data menu kosong atau tidak. Jika menu kosong, maka transaksi tidak bisa dilakukan. Jika menu tersedia, sistem akan menampilkan daftar menu dan nomor struk. Kemudian, kasir memasukkan kode menu dan jumlah pembelian. Program akan mengecek apakah stok mencukupi. Jika stok tidak mencukupi, transaksi untuk menu tersebut dibatalkan. Jika stok cukup, menu akan dimasukkan ke keranjang dan stok otomatis dikurangi. Setelah semua item dimasukkan, sistem menghitung total pembayaran dan menanyakan apakah ada diskon. Selanjutnya, pengguna memilih metode pembayaran, yaitu tunai atau non-tunai. Setelah pembayaran berhasil, data transaksi disimpan ke file CVS, CSV, dan stok terbaru disimpan kembali. Yang terakhir, yaitu ada flowchart master barang.
Flowchart ketiga ini menunjukkan pengelolaan data, menu atau master barang. Pada bagian ini, pengguna dapat menambah menu baru, mengupdate menu yang sudah ada, atau mencari menu tertentu. Seperti ini. Saat menambah menu, sistem akan mengecek apakah kode menu sudah ada atau belum. Jika belum ada, data menu akan disimpan ke dalam file JSON. Saat mengupdate menu, pengguna dapat mengubah harga atau stok, lalu perubahan tersebut disimpan. Ini, kita akan bisa mengupdate-nya ya. Lalu simpan ke barang JSON. Jika persimpanan sudah selesai, update sudah selesai, di sini akan ke simpan perubahan dan selesai, kembali ke awal. Baik, di sini saya sebagai programmer 1, saya bertanggung jawab mengelola data master barang yang menjadi dasar utama sistem kasir. Tugas saya meliputi memuat dan menyimpan data ke dalam file JSON, serta melakukan validasi input agar kode, nama, harga, dan stok selalu benar, tidak kosong dan tidak bernilai negatif. Saya juga memastikan tidak ada data ganda sehingga database tetap rapih dan konsisten. Selain itu, saya mengatur fitur manajemen barang seperti menampilkan daftar menu, menambah barang baru, mengubah harga dan stok, serta mencari data barang dengan cepat. Saya juga memastikan stok selalu sinkron dengan setiap transaksi yang terjadi, sehingga sistem kasir dapat berjalan dengan akurat, aman, dan dapat dipercaya. Oke, baik, di sini saya sebagai programmer 2, saya akan menjelaskan tentang transaksi dan penghitungan. Nah, di sini alur program dimulai saat aplikasi dijalankan dan masuk ke fungsi menu. Nah, lalu kasir memilih opsi kasir atau transaksi, yaitu nomor 5. Nah, sistem validasi ketersediaan menu menentukan nomor struk otomatis dan memulai input barang ke keranjang. Setiap barang yang dimasukkan akan dicek stoknya, dihitung subtotalnya, dan langsung dikurangi secara real time. Untuk mencegah kesalahan, semua item disimpan lengkap, kode, nama, jumlah, harga, subtotal, agar siap dihitung totalnya dan ditampilkan stoknya. Nah, karena di sini kita belum menambahkan menu, jadi di sini menu akan menampilkan sistem akan menampilkan menu kosong. Nah, setelah itu selesai, sistem menghitung total belanja, diskon jika ada, dan total bayar, lalu memproses metode pembayaran tunai atau non tunai. Program menghitung uang bayar dan kembali jika tunai, menampilkan struk final, serta menyimpan seluruh data transaksi ke file CSV sebagai riwayat. Terakhir, stok terbaru disimpan permanen agar data tetap konsisten. Alur ini memastikan transaksi akurat, stok aman, dan pencatatan rapi seperti sistem kasir profesional. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari programmer 2. Di sini saya sebagai programmer 3, saya bertanggung jawab mengelola penyimpanan data transaksi dan pembuatan laporan menggunakan file CSV. Nah, sistem memastikan file transaksi secara permanen dan konsisten, mencatat setiap transaksi secara permanen, serta menyimpan detail item, total transaksi, waktu, dan metode pembayaran. Dengan mekanisme ini, data tidak hilang saat program ditutup dan dapat dibaca maupun evaluasi penjualan. Nah, selain penyimpanan data, di sini saya juga mengembangkan fitur riwayat transaksi dan rekap pendapatan yang mengolah data transaksi menjadi informasi keuangan yang mudah dipahami. Nah, sistem ini menghitung total pendapatan berdasarkan setiap transaksi dan memisahkan antara pembayaran dengan metode tunai dan non-tunai. Nah, peran ini memastikan aplikasi kasir tidak hanya berfungsi untuk transaksi saja, tetapi juga mendukung pengelolaan dan analisis keuangan secara berkelanjutan. Baik, sebagai programmer 1, di program kali ini saya akan menjelaskan yang nomor 1, yaitu menu dan stok.
Dan yang kedua yaitu tambah menu. Di sini kita lihat dulu menu dan stoknya. Kita tekan nomor 1, lalu kita enter. Nah, di sini data menunya masih kosong. Berarti kita harus menambahkan dulu menu, yaitu di nomor 2. Kita klik nomor 2. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita harus menambahkan kode menunya. Di sini saya akan menambahkan kode menunya dengan kode 001. Kita enter. Selanjutnya kita beri nama menunya. Itu dimsum original. Oke, setelah sudah kita klik enter, kemudian kita tuliskan harganya. Ini 15.000. Kita enter. Ini stok awalnya saya akan tulis 20 saja. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwa menu berhasil ditambahkan. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini saya ingin menambahkan 2 menu ya. Berarti kita klik lagi tambah menu nomor 2. Saya akan tambahkan kode menunya menjadi 002. Dan nama menunya yaitu dimsum mentai. Saya enter. Harganya di sini 26.000. Klik lagi dan stok awalnya 20 juga. Kita klik enter lagi. Nah, kita enter lagi. Nah, saya sudah menambahkan 2 menu. Di sini saya akan melihat apakah hasilnya sudah ada di menu dan stok. Maka kita harus klik nomor 1, enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Hasil dari tambah menu tadi. Ada dimsum original dengan harga 15.000 dan stoknya 20, serta dimsum mentai dengan harga 26.000 dan stoknya 20 juga. Enter kembali. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan penggunaan di bagian 3 dan 4, yaitu update menu dan cari menu. Di sini saya juga sudah ada ini ya teman-teman, udah menambahkan menu dan stoknya. Jadi di sini saya tinggal klik 3 aja untuk mengupdate menunya. Kita klik enter. Jadi ini mengupdate menu itu bisa kalian gunakan untuk mengupdate stok atau namanya, nama atau kode barangnya, kode makanannya teman-teman. Di sini yang mau diedit misalnya kode berapa nih? Di sini kan saya ada 2 ya teman-teman, ada 001 dan 002. Misal saya mau mengedit yang bagian 002 teman-teman. Ini klik enter aja. Nah, di sini di pilihannya ada untuk yang pertama ada mengupdate harga, yang kedua ada update stok. Di sini saya ingin mencoba dua-duanya. Jadi saya klik satu aja untuk mengupdate harganya. Enter. Baik, jadi tadi yang saya ingin edit itu yang 002 teman-teman, yang dimsum mentai. Di sini kan harga awalnya dia kan 15.000. Jadi saya mau mengubahnya menjadi harganya 20.000 ya teman-teman. Lalu kita klik saja enter. Nah, di sini berhasil. Harga baru yang 20.000 ini berhasil diupdate teman-teman. Lalu kita klik enter lagi. Nah, karena tadi saya ingin mencoba dua-duanya, kita klik yang nomor 3 lagi untuk mengupdate stoknya teman-teman. Jadi di sini saya mau yang di 2 lagi, menu yang 2 teman-teman. Ini kalian bebas ya, boleh 02 atau berapapun itu. Nah, di sini update stok. Jadi kita klik 2, lalu enter. Nah, kalian bebas teman-teman, kalian boleh menambahkan atau mengurangi stok yang udah ada. Karena di sini saya ibaratnya ada yang beli, jadi saya akan mengurangi stoknya. Misalnya saya kurangi jadi 5. Lalu kita klik enter saja teman-teman. Nah, di sini juga udah ada perubahan stok, yaitu -5 berhasil diupdate. Kita klik enter lagi. Nah, untuk melihatnya, kita langsung saja di cari menu. Untuk melihat juga fitur cari menu ini. Jadi kita klik 4, enter. Cari kode namanya. Misal kita mau melihat yang 002 karena itu baru kita update. Kita klik saja enter. Ini tadi bisa kode atau nama barangnya teman-teman. Nah, di sini sudah ada kan? Ditemukan satu menu, yaitu kodenya 002, namanya dimsum mentai, harganya sudah diupdate. Harga dan stok bisa kita lihat sudah diupdate ya teman-teman. Harganya menjadi 20.000 dan stoknya menjadi 25. Oke, di sini saya sebagai programmer 2, saya akan menjelaskan tentang nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 yaitu kasir atau transaksi.
Nah, karena sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan tentang menu, tambah menu, update menu, dan cari menu, di sini saya akan menjelaskan kasir atau transaksi. Oke, kita tekan nomor 5 lalu enter. Nah, di sini sistem menampilkan tampilan untuk kasir. Nah, di sini kan ada kode, ada nama, ada stok. Nah, jadi ketika nanti konsumen akan membeli barang atau yang ada di menu, kita akan menekan sesuai kodenya. Jadi contohnya kita akan memakai kode 001, lalu tekan enter. Nah, di sini kita tanyakan kepada konsumen membeli barang berapa jumlah yang konsumen ingin membeli. Nah, contohnya kita akan beli 2. Nah, jadi setelah awalnya kita sudah menambahkan barang di sini, kita tanyakan lagi kepada konsumen apakah ada tambahan barang yang akan ditambahkan nanti di stroke. Nah, misalkan tidak ada, kita pencet enter untuk bayar. Nah, lalu di sini ditampilkan oleh sistem ditanyakan yaitu pakai diskon atau tidak. Jadi diskon itu tergantung dengan ketentuan toko. Misalkan tokonya ada diskon atau tidak. Misalkan ada diskon, kita pencet Y. Misalkan tidak ada, kita pencet no atau N. Bisa kita enter. Nah, di sini sistem menampilkan metode pembayaran. Nah, di sini kita menampilkan 2 metode pembayaran, yaitu tunai dan non tunai. Nah, non tunai itu terdiri dari 2 lagi, yaitu QRIS atau transfer. Nah, jika QRIS, pastikan toko sudah mencetak barcode QRIS, dan transfer pastikan toko sudah menyediakan nomor banknya. Nah, karena di sini kita metode pembayarannya tunai, jadi kita pencet tekan nomor 1, enter. Nah, di sini kita tanyakan kepada konsumen, konsumen ingin memberikan uangnya berapa, karena nanti agar sistem yang menghitung kembaliannya. Contoh 50.000. Kita tekan enter. Oke, di sini sistem sudah mencetak stroke. Nah, di sini bisa kita lihat nomor stroke, tanggal, kasir, metode pembayaran, item, lalu total, lalu tagihan, lalu metode pembayaran yaitu tunai. Nah, kembaliannya di sini tunai itu artinya kita konsumen membayar berapa, dan kembaliannya itu 20.000. Jadi sistem itu membaca tagihannya 30.000 dan yang dibayarkan 50.000, otomatis kembaliannya 20.000. Lalu di sini kita tekan enter untuk kembali ke menu awal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 6, yaitu riwayat transaksi. Nah, jadi kita tekan nomor 6. Nah, di sini sudah muncul riwayat transaksi. Nah, jadi di tampilan riwayat transaksi yaitu ada waktu, ada nomor stroke, ada metode pembayaran, ada kode, dan ada jumlah, dan ada total. Nah, jadi di sini kita bisa melihat riwayat transaksi yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi di toko dimsum Paman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk sistem yang saya buat, yaitu laporan pendapatan dan riset data transaksi. Nah, yang pertama kita akan mencoba laporan pendapatannya terlebih dahulu, yaitu kita klik 7. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada laporan pendapatannya. Nah, laporan pendapatan ini ketika pembeli menggunakan metode
pembayaran tunai maupun non-tunai, maka di laporan pendapatan ini akan tercatat secara otomatis jika menggunakan pembayaran tunai maupun non-tunai. Kemudian di sini kita akan mencoba menjelaskan yang reset data transaksinya. Kita klik 8. Kemudian kita enter. Di sini kita pilih lagi 8. Nah, di sini data transaksi sudah reset. Baik, melalui proyek sistem kasir dan manajemen toko dimsum Paman, kami telah menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman seperti percabangan, perulangan, fungsi, serta pengelolaan data dalam studi kasus yang relevan dengan kebutuhan UMKM. Proyek ini membantu kami memahami penyusunan program secara terstruktur dan modular. Meskipun sistem ini masih memiliki keterbatasan, kami berharap proyek ini dapat menjadi bekal untuk pengembangan aplikasi yang lebih kompleks ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman, serta terbuka terhadap saran dan masukan. Mungkin sekian dari pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.